Diperkenalkan, saya Alia Maulida Apriani dengan NIM akhir 025. Saya Azhara Nabila dengan NIM akhir 21. Saya Nala Tasyari dengan NIM akhir 22. Saya Fenrianisa Habita Husna dengan NIM akhir 023. Dan saya Andi Felisa Hermawan dengan NIM akhir 024. Selamat malam. Selamat siang. Siang dok. Ya baik, perkenalkan saya Dr. Azhara Nabila sebagai dokter yang akan memeriksa Anda pada siang hari ini. Oke, sebelumnya nama Anda siapa ya? Agni dok. Oke, keluhannya apa yang Anda rasakan? Saya tuh dari semalam sakit perut dok, terus mual juga. Sudah berapa lama ya? Sekitar 1 hari dok. Oke, sebelumnya mungkin nanti saya izin untuk meriksa Mbak Agni dulu ya. Baik dok. Oke, jadi setelah tadi saya periksa, sepertinya Mbak Agni itu mengalami gastritis akut dan ada dehidrasi ringan ya. Jadi untuk tindakan selanjutnya bisa dilakukan. Tolong ya nanti kasih ke apoteker, dia itu butuh ranitidin injeksi sama tetanus nurse. Ini sih Kak, darah sampai Dr. Azhara menaiki PR. Oh ya, terima kasih. Saya akan cek lagi ya. Iya, halo. Permisi Dokter Zahra, saya apoteker Nola dari bagian farmasi. Izin mengonfirmasi resep dokter atas nama pasien Agni. Untuk resepnya ini ranitidin injeksi belum tertera dosisnya. Untuk dosisnya berapa ya dok? Oke, buat ranitidin injeksinya itu dosisnya 50 mg ya? Baik, terima kasih. Oke, ya. Sama-sama. Pakailah APD secara lengkap mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian, cucilah tangan secara bersih menggunakan sabun dan air mengalir selama 30 detik. Kemudian, pakailah sarung tangan steril yang sudah disiapkan dan pastikan tidak ada lubang atau kebocoran pada sarung tangan. Sterilkan tangan menggunakan teknik aseptis dengan menggunakan alkohol 70%. Sterilkan juga lingkungan kerja pada lab menggunakan alkohol 70% untuk meminimalisir kontaminasi dari mikroba. Masukkan satu persatu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan IV admixture pada lab. Penempatan dilakukan dengan menempatkan alat-alat pada sebelah kiri, kemudian limbah pada sebelah kanan, sedangkan bagian tengah untuk lingkungan kerja. Kemudian ambillah siring bervolume 3 ml dan sterilkan bagian kemasannya menggunakan alkohol spray 70%. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kontaminasi mikroba yang terdapat dalam kemasan. Kemudian, ambillah ampul ranitidin HCl dan diswab dengan menggunakan alkohol swab pada bagian luar dari ampul.
Bersihkan juga leher ampul menggunakan alkohol swab. Patahkan leher ampul secara kuat dan hati-hati dan dibalut dengan alkohol swab untuk menghindari luka yang terjadi pada tangan. Kemudian, ambillah larutan ranitidin HCl dalam ampul dengan menggunakan siring bervolume 3 ml sebanyak 2 ml. Tutup kembali siring menggunakan penutupnya untuk menghindari kontaminasi mikroba. Pastikan tidak ada gelembung udara dalam siring dengan cara mendorong plunger secara hati-hati dan bisa dengan diketokkan plunger hingga udara menghilang. Kemudian, bersihkan mulut dari botol infus dextrose menggunakan alkohol swab. Injeksikan larutan ranitidin HCl dalam siring tadi ke dalam botol infus dextrose 5% secara hati-hati melalui bagian in. Kemudian, homogenkan larutan dengan cara menggoyangkan botol infus dextrose. Kemudian, siapkan siring bervolume 10 ml dan disterilkan kemasannya dengan menyemprotkan alkohol 70%. Kemudian, ambillah sediaan IV admixture yang sudah berada dalam botol dextrose tadi sebanyak 10 ml untuk keperluan pengujian. Tusukkan jarum pada bagian out. Pada uji ini dilakukan pengamatan apakah sediaan terdapat kekeruhan atau tidak. Pada uji ini dilakukan pengamatan apakah terdapat tetesan atau kebocoran pada siring. Pada uji ini dilakukan apakah terdapat partikel asing. Kemudian, pada uji pH dilakukan untuk mengamati apakah sediaan sudah sesuai dengan standar pH yang ditentukan atau dipersyaratkan untuk sediaan IV admixture, yaitu kurang lebih mendekati pH tubuh. pH sediaan diukur menggunakan indikator pH universal dengan mencelupkan kertas indikator pH ke dalam sediaan yang telah dituang dalam gelas beker, kemudian dicocokkan perubahan warnanya sesuai dengan keterangan yang berada pada kemasan indikator pH. Sediaan harus memenuhi rentang pH yang dipersyaratkan dalam farmakope, yaitu harus isohidris atau mendekati pH fisiologis darah sekitar 7,35 hingga 7,45. Intravena. Ini untuk sediaan injeksi intravena admixture untuk pasien atas nama APNI yang berisi ranitidin dalam dextrose 5% 500 ml. Nanti bisa langsung diinjeksikan saja ke pasien. Terima kasih.